Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya ada sukacita hari ini ketika kita boleh datang menghampiri tata kekudusan Tuhan. Amin. Saya percaya sewaktu kita buka hati, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk ibadah hari ini, sekalipun kita terpisah dengan jarak, lingkup dan juga tempat. Namun saya percaya hadirat Tuhan nyata di tempat di mana saudara ada hari ini. Amin. Kalau hadirat Tuhan nyata di tempat ini, saya percaya hadirat Tuhan nyata di tempat saudara. Karena hadirat Tuhan tidak ditentukan lewat musik, lewat tempat ibadah, tetapi di mana kita ada dan seberapa besar kerinduan kita untuk merindukan hadirat itu nyata atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari kita buka hati lebih lagi dan persembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan dan Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa bersama. Kami bersyukur Bapa untuk pagi menjelang siang ini. Kami katakan Engkau baik, kami katakan Engkau dahsyat. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Bapa yang mengasihi kami tanpa terkecuali. Engkau tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kami, namun kami percaya kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah di hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Bertata atas pujian penyembahan kami, berkati kami di hari ini sehingga ibadah kami mengandung janji, ada pemulihan, ada mujizat, ada terobosan, ada sesuatu yang dahsyat Engkau kerjakan buat kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah dan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama, kita menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Yes. Na 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 na. Oh, na 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 na. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Oh, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersoraklah, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mengagumi akan kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan demi pertolongan Engkau kerjakan, kedahsyatan demi kedahsyatan Engkau kerjakan. Bahkan mujizat, pemulihan, kelepasan, kekuatan, penghiburan Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang minggu ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami naikkan syukur kami, dan kami mau nyatakan iman kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah sukacita kami, Engkaulah keperluan kami. Tidak kami dapatkan di tempat lain, hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Engkau tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia dan rahmat selalu baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah berubah ya Tuhan.
percaya mujizat terjadi. Mari katakan saudara, hanya Engkau yang terus beserta dengan kami Tuhan. Oh Jesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan dengan iman, selama percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan selama Engkau beserta dengan kami percaya dan kami melihat bahwa sesuatu pasti terjadi buat kami. Sekali lagi, oh Tuhan, selama ini pengakuan kami Tuhan, ini iman kami. Ku melihat ada mujizat. Mari yang mengalami mujizat Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan penyembahanmu di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan lebih mengerti apa yang kau alami hari ini, apa yang kau butuhkan hari ini. Tuhan hanya minta mari bersyukur, mari naikkan penyembahan di hadapan hadirat-Nya. Kita tidak bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan tanpa Tuhan izinkan. Mari naikkan syukurmu. Sebab kasih setianya Tuhan selalu baru setiap hari. Ya Tuhan, ku bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, Jesus. Ku bersyukur, bersyukur,
Bapa, sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita, mari kita naikkan mazmur cinta kita kepada sang mempelai pria. Oh, kami mengasihimu Tuhan, I love you Lord, I love you. Kami rindu Engkau Tuhan, kami sangat rindu kepadamu. Oh, bertemu muka dengan muka, mengasihimu, mencintaimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, mazmur yang penuh cinta. Kami rindu Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat lagu yang menguatkan, memberkati kami dan mengkonfirmasi untuk apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Ada suatu kerinduan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Lagu terakhir memberkati saya tentang suatu kerinduan, karena tema hari ini adalah tentang cinta kepada Tuhan. Saya kasih tema yang agak unik, cinta yang membara. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perkataan ayat ini diulang oleh penulis kitab Matius. Dia mengutip gini, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita juga harus mengasihi sama. Jadi kalau kita bisa bilang aku cinta Allah, maka harus menghargai atau mengasihi ciptaannya. Jadi kalau ada yang bilang mencintai Allah tapi membenci ciptaannya, maka itu suatu yang tidak benar, kontradiktif. Nah, Tuhan itu rindu dikasih dengan segenap hati, the one and only, dan tidak ada yang lain. Artinya tidak mau Tuhan Yesus diduakan. Bapa itu sangat cemburu sekali. Tuhan itu cemburu karena dia tidak mau diduakan. Dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai 6, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan mengingatkan, kalau ada orang yang menduakan Tuhan, Tuhan itu bisa membalaskan kesalahan ini kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi buat setiap yang mendengar hari ini, hati-hati, jangan pergi ke dukun atau ke paranormal atau roh-roh yang lain selain daripada Bapa. Ini menyakiti hati Bapa, ini membuat Tuhan cemburu. Suatu kali bangsa Israel membuat patung untuk disembah ketika Musa ada naik ke gunung selama 40 hari. Dan ternyata ketika Musa turun, bangsa Israel sudah membuat lembu emas, dan itu yang membuat Tuhan murka. Sampai akhirnya Tuhan itu pengen menghukum bangsa Israel, tapi Musa berdoa kepada Tuhan supaya ada belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan tetap menghukum bangsa Israel karena kecemburuannya. Tuhan itu maunya disembah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Makanya banyak raja-raja di Israel disuruh menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Bapa. Dan biarlah hari ini setiap kita mendengar, ayo sembah Tuhan Allahmu, satu-satunya itu Yesus Tuhan, the one and only, dan jangan menyembah Allah lain selain Dia. Karena Allah kita Allah yang cemburu. Artinya cemburu itu gini, tidak boleh kita menyembah Allah lain, tidak boleh kita ada Allah lain. Dan itu Tuhan maunya hanya Dia satu-satunya. Dan ketika membuat Tuhan cemburu menyembah Allah lain, Tuhan itu menghukum kita, bahkan pada keturunan kita. Ini bahaya sekali. Jangan sampai anak cucu kita menderita karena ulah kita menyembah Allah lain, menyembah patung-patung yang dianggap keramat, pergi ke dukun, ke paranormal, minta nasihat kepada orang-orang yang sudah mati atau roh penenung. Itu bahaya sekali, karena ini suatu perselingkuhan, suatu persundalan di hadapan Tuhan. Artinya kita sudah mendoakan Tuhan, melanggar hukum yang pertama dari 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku,
dan jangan buat patung untuk disembah. Ini suatu artinya bahwa Tuhan itu gini, kamu harus menyembah aku satu-satunya dan tidak ada yang lain, karena aku Allah yang berkuasa, aku Allah yang sanggup semuanya. Dan kamu sebenarnya harus tahu bahwa tidak ada sesuatu yang diberikan oleh yang kau anggap dewa atau Tuhan itu yang sanggup seperti yang aku berikan. Tidak ada ya, karena saya bisa memberikan keselamatan, kata Tuhan. Di tempat lain, di Tuhan yang disembah selain Tuhan Yesus tidak bisa memberikan keselamatan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan biarlah kita juga mengasihi Tuhan. Biarlah cinta kita juga membara kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang terdapat dalam cinta. Yang pertama yaitu adalah penghormatan. Jadi kalau kita mencintai, itu pasti kita menghormati. Kalau ada orang tidak menghormati, bohong kalau dia mencintai. Karena di dalam cinta itu ada penghormatan. Ada satu cerita di Alkitab gini, perbedaan Usa dan Obed-Edom itu apa? Saya akan bacakan dalam 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 11. Ini Daud memindahkan tabut Allah. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud jadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apa yang membuat perbedaan antara Usa dan Obed-Edom? Saya dapat terima ketika baca ayat ini, yaitu tentang penghormatan. Usa itu orang tuanya itu imam Abinadab, dan tabut Allah itu setiap hari ada di rumahnya, sehingga Usa itu sudah menganggap biasa. Oh, ini biasa karena tabut Allah itu sudah di rumah saya dari saya lahir, karena tabut Allah itu di imam itu. Jadi ketika Usa lahir, ketika dia masih kecil, dia sudah lihat tabut Allah itu di rumahnya, dan bapaknya sudah biasa ada di sekitar tabut itu karena emang imam, sehingga dia menganggap suatu biasa. Artinya penghormatannya sudah mulai berkurang, bahkan mungkin sudah ini biasa tabut Allah. Karena apa? Karena tiap hari melihat, sering kali melihat, sampai akhirnya rasa respect, penghormatan terhadap tabut Allah ini sudah mulai berkurang. Ya, tabut Allah udah tiap hari saya lihat, sampai akhirnya ketika tabut Allah ini dibawa, dipindah, tergelincir. Bayangin kenapa Daud marah? Itu Daud marah karena Usa itu adalah anak imam, dan dia tidak melakukan suatu kesalahan yang fatal. Dia hanya menyentuh tabut Allah dengan maksud baik loh. Usa itu pengen menolong tabut Allah itu supaya tidak tergelincir, tetapi justru membuat Tuhan murka dan mati. Kenapa? Karena perbedaannya, Usa itu tidak dalam posisi menghormati tabut Allah. Karena saya percaya dapat terima gini, Usa itu kurang rasa hormat terhadap tabut Allah, tidak menghargai, tidak menghormati tabut Allah, sampai akhirnya dia dihukum. Tetapi ketika Daud akhirnya marah dan takut, dia mengambil keputusan untuk dititipkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Dan apa yang terjadi? Di rumah Obed-Edom dalam satu tawarik dikatakan bahwa Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah gara-gara tabut Allah. Pertanyaannya, tabut Allahnya sama enggak? Sama. Perbedaannya hanya Usa kurang menghormati, Obed-Edom sangat menghormati. Jadi Obed-Edom ini sangat menghormati tabut Allah di rumahnya, walaupun setiap hari dia lihat, dia menghormati sekali, sampai akhirnya ini artinya tabut Allah itu zaman dahulu itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Artinya Usa itu tidak menghormati lambang kehadiran Tuhan sehingga bisa menyentuh dengan refleks, walaupun maksudnya baik. Ketika saya baca ini, Usa ini maksudnya baik loh, dia menolong refleks, tetapi Tuhan murka dan akhirnya mati. Dan Daud juga marah, sempat protes. Kenapa? Tapi dia hormat dan takut sama Tuhan, sampai akhirnya dia ketakutan dan hormat, dan dia dititipkan tabut Allah ini di rumah Obed-Edom.
Artinya ketika rumah Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah, akhirnya Daud memindahkan tabut Allah ini ke kota Daud, bukan dengan kereta, tapi dengan penghormatan yang luar biasa, dengan digotong oleh orang Lewi. Jadi Daud akhirnya menghormati tabut Allah ini, digotong dengan jalan kaki oleh orang Lewi, tidak naik kereta yang sebelumnya. Jadi hati-hati buat setiap kita, di dalam kita mencintai Tuhan ada penghormatan kepada Tuhan. Usa ketika tidak menghormati lambang kehadiran Tuhan, dia dihukum mati. Jadi kalau kita mencintai pasti menghormati, termasuk suami dan istri. Kalau mencintai ada penghormatan siapapun. Jadi semakin besar kita mencintai, semakin besar kita menghormati. Jadi di dalam cinta kepada Tuhan itu ada penghormatan. Jadi cinta, di dalam cinta ada penghormatan. Yang kedua, di dalam cinta itu ada pengorbanan. Orang yang mencintai pasti berkorban. Berkorban itu berkorban waktu, tenaga, uang, bahkan korban perasaan. Saya ketika ada orang mau menikah seringkali konseling, dan kemudian saya bertanya, kenapa kamu yakin akan berbahagia dengan calon pasanganmu? Karena katanya cinta. Buktinya cinta apa? Ada yang bilang rela berkorban. Memang kalau kita mencintai itu pasti rela berkorban. Ini contohnya, saya suka kasih contoh ilustrasi yang sederhana. Seandainya, ini contoh saja, ini tim multimedia Joshua lagi naksir cewek, sebut saja namanya Butet lah supaya gampang. Kemudian tapi ini diam-diam karena dia takut Butet nolak, karena takut, mungkin dia takut ditolak, akhirnya dia cintanya dipendam, belum sampai berani mengutarakan. Suatu kali mamanya Butet minta tolong Joshua untuk menjemput Butet yang ada di Tangerang dari Cibubur. Dan ketika Joshua terima ini, dia senang sekali, dia jemput Butet ke Tangerang dengan naik motor. Dia ngebut, biasanya naik motor takut, ini tiba-tiba naik motor ngebut karena nggak sabar pengen ketemu sama Butet. Dan setelah ketemu dengan Butet, apa yang terjadi? Dia seneng banget, dia jemput dari Tangerang ke Cibubur, dan sampainya ketika sampai di tengah jalan ternyata jembatan putus. Waduh, harus dia muter jauh. Ketika lagi muter tiba-tiba bannya bocor. Ketika ban bocor dia harus nuntun, akhirnya dia nuntun. Ketika lagi nuntun tiba-tiba ketemu tambal ban, tutup, nuntun jauh lagi. Ketika ketemu tambal ban berikutnya udah ngos-ngosan, kemudian ditambal ban depan. Ketika baru jalan tiba-tiba bocor ban belakang, nuntun lagi. Ketika nuntun sama Butet dia jalan kaki. Kemudian ketika ketemu tambal ban ternyata tutup lagi, dia jalan lagi. Ini kan bukan kisah nyata, jadi saya bisa dramatisir, ini hanya ilustrasi saja. Ketika lagi nuntun tiba-tiba ditambal ketemu, udah capek banget. Ketika baru jalan tiba-tiba dua-duanya bocor ban. Waduh, udah gitu hujan lebat lagi. Dan akhirnya Joshua ngomong ke mamanya Butet, tante, ini kita bocor ban, kehujanan, kebanjiran, dan ini nggak bisa, mungkin harus nginep di tengah jalan karena kecapean nuntun motor. Mamanya Butet gini, aduh kasihan banget kamu ya Jos, kalau saya minta tolong ternyata kamu tersiksa, harus nuntun, harus tambal ban, harus muter, bahkan kehujanan. Aduh kasihan kamu Jos. Mamanya Butet di rumah sedih, aduh saya nggak enak sama Joshua. Bapak Ibu tahu nggak, justru Joshua ketika setelah ditelepon sama Mama Butet langsung dia bilang teriak yes. Dia berkata asik. Kenapa? Dia nuntun sepeda bareng Butet, dia muter seneng banget, bahkan hujan seneng banget, bahkan dia bermalam di pinggir jalan seneng banget. Kenapa? Karena sama Butet, dia seneng banget sama Butet, sehingga semua pengorbanan tadi tidak dipikirkan. Menurut Mama Butet kasihan, tapi Butet seneng juga karena jalan dengan Joshua. Joshua juga seneng banget jalan dengan Butet. Kenapa? Karena saling mencintai ternyata. Jadi nggak ada yang gersulo, nggak ada yang ngedumel kata orang Jawa. Kenapa? Karena ada cinta. Jadi ada berkorban. Seneng banget, nuntun seneng banget. Kapan lagi bisa nuntun bareng pujaan hatinya Joshua? Karena ketemu takut ini malah dikasih kesempatan, bahkan disuruh lagi, seneng banget. Saya percaya dengan ilustrasi ini Bapak Ibu bisa nangkep. Kalau ada cinta, maka sekalipun banmu bocor, sekalipun jembatan putus, sekalipun harus engkau muter jalannya, sekalipun engkau harus capek, sekalipun engkau harus kehujanan, dan bahkan sekalipun harus duduk di pinggir jalan sampai pagi nunggu terang karena gelap, nunggu tambal ban buka, engkau berduaan di tambal ban itu sambil nunggu tambal bannya buka karena bocor dua-duanya, kemudian hujan dan sampai malam. Saya percaya itu justru satu kesukaan bagi Joshua. Kenapa? Dia lagi bersama Butet, dia lagi bersama orang yang disayangi. Kenapa? Ada cinta. Kalau ada cinta, pengorbanan itu dilewati dengan sukacita. Lain lagi kalau ceritanya
seandainya yang dijemput itu adalah opung-opung yang sudah tua yang Yosua nggak kenal suruh jemput nuntun, saya yakin mungkin Yosua, aduh ini kenapa disuruh jemput opung-opung, jalan kaki lagi, capek, opung juga nggak kuat. Saya percaya Yosua ngedumel, bahkan mungkin komplain, Tuhan aku sudah menolong orang jemput opung-opung, tapi kenapa banku bocor, tapi kenapa jembatan putus, kenapa hujan udah ditambal bocor dua-duanya. Tapi ketika bareng Butet, wanita yang disayangi, Yosua nggak ada komplain itu, justru dia puji Tuhan ada kesempatan nginep dengan Butet di pinggir jalan sampai pagi sekalipun sambah kehujanan. Oh, bagi Yosua senang sekali. Kenapa? Ada cinta. Saya percaya kita semua nangkep. Nah, mari kita cek diri kita kepada Tuhan. Kalau kita ada perasaan cinta kepada Tuhan, pengorbanan kita tidak akan hitung-hitungan lagi. Nggak mungkin ngitung lagi, Tuhan aku sudah tambal ban, sudah capek ini, sudah muter-muter kehujanan, Tuhan masih. Mungkin kita komplain, tapi ketika lagi ada rasa cinta yang dalam terhadap Butet, Yosua tadi senang sekali, bahkan sampai pagi pun sukacita sekali, pagi-pagi nyari sarapan, bahkan mungkin Yosua jalan kaki nyari sarapan nasi uduk buat Butet, kemudian tambal ban dibuka lagi, naik motor, Butetnya dikasih jaket sama Yosua. Ini luar biasa. Di dalam cinta ada pengorbanan. Pengorbanan itu baik tenaga, waktu, uang, juga perasaan. Capek apapun udah nggak dihitung lagi. Jadi kalau kita udah ada rasa cinta kepada Tuhan, pasti tidak ada lagi hitung-hitungan. Jadi dalam cinta yang pertama ada penghormatan, yang kedua ada pengorbanan. Apa yang dikorbankan dalam hal cinta? Waktu, tenaga, uang, hati, perasaan, dan juga ego kita dikorbankan demi orang yang kita cintai. Begitu juga Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai kita sampai dia berkorban mau mati di kayu salib. Demi apa? Itu sebenarnya demi cinta. Cinta kepada siapa? Cinta dari Tuhan kepada kita. Sampai dia mau mati hanya untuk mencintai kita, membuktikan cintanya kepada kita. Makanya kita juga harus perlu berkorban. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita juga mau berkorban. Semuanya seperti Tuhan Yesus berkorban untuk kita, sehingga kita harusnya masuk neraka bisa jadi masuk surga. Benar. Yang ketiga, di dalam cinta ada pengampunan. Ketika Tuhan Yesus disalib, Lukas 23:34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Tuhan Yesus disalib, bayangin, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya kalau Tuhan Yesus teriak satu kata aja, cut, maksudnya malaikat, bukan cut pakai syuting. Kalau Yesus teriak cut, saya percaya malaikat langsung dari surga turun dan dia langsung melayani Yesus, dan semua orang itu bisa dibunuh yang di Bukit Golgota, semua orang prajurit-prajurit semua yang lihat bisa mati semua, dan Yesus diselamatkan oleh malaikat, benar naik ke surga. Saya percaya kalau itu yang terjadi, maka Yesus gagal. Kita juga nggak bisa masuk surga, kita masuk neraka karena tidak ada pengampunan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menang. Dia mengampuni, bahkan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mengampuni orang-orang yang melecehkan dia, yang meludahi dia, yang mencambuk dia, memukul, menyeret, bahkan memaku dia. Dia ampuni, dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita mencintai seseorang, pasti ada pengampunan. Kalau kita mencintai, ada pengampunan. Seperti Tuhan Yesus mencintai manusia, dia mengampuni sekalipun manusia menjengkelkan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita juga harus mengampuni sekalipun orang itu menjengkelkan. Gampang nggak? Berat. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa. Saya juga pernah mengalami ketika suatu kali mengalami kejengkelan dan perlu proses waktu untuk bisa mengampuni. Ya, kita kan bukan robot. Kita kadang-kala perlu proses waktu untuk mengampuni, tapi jangan sampai membuat hati kita kilap, membuat sampai matahari terbenam. Itu artinya sampai ada gelap gulita yang menimbulkan dosa. Jadi biarlah hari-hari ini kita mengampuni terhadap orang yang menyakiti kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama. Kalau kita mencintai sesama, pasti ada pengampunan. Jadi kesimpulan hari ini adalah, biarlah cinta kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam. Bukti kita mencintai Tuhan ada 3, yaitu kita menghormati Tuhan, kita berkorban, dan juga kita mengampuni. Itu adalah bukti cinta kita. Di dalam cinta ada 3 esensi ini yang saya dapat. Saya percaya pasti banyak, tapi hari ini saya dapat terima 3 itu, dan saya akan bagikan ini tentang penghormatan, pengorbanan, dan pengampunan. Kita cek diri kita, apakah kita menghormati, apakah kita mau berkorban atau mengampuni. Itu sebagai kadar cinta kita kepada Tuhan. Saya tutup dengan
sebuah ayat Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ini tentang khotbah di akhir zaman. Di akhir zaman akan banyak orang yang durhaka. Kenapa? Karena kasihnya mulai dingin. Artinya cintanya sudah hilang, tidak membara lagi. Kalau kasihnya sudah mulai dingin, tidak ada lagi penghormatan, tidak ada saling menghormati. Bahkan anak orang tua nggak ada saling penghormatan. Kalau tidak ada cinta, kasih mulai dingin, tidak ada lagi pengorbanan. Pokoknya egois semua, semuanya egosentris, gak mau berkorban. Kalau kasih mulai dingin, artinya tidak ada pengampunan, saling membenci, saling membunuh. Dan saya berdoa hari-hari ini, setiap hati kita, kasih kita tetap membara, cinta kita membara kepada Tuhan. Jangan menjadi kasih yang dingin, sehingga akan menjadi durhaka. Saya percaya setiap kita, kasihnya kita cek diri kita hari ini. Bapak Ibu cek diri kita pribadi, apakah kasih kepada Tuhan mulai dingin? Dengan dibuktikan gini, kalau engkau sudah tidak menghormati Tuhan, kasihmu berarti mulai dingin. Kalau engkau sudah tidak mau berkorban dan hitung-hitungan dengan Tuhan, berarti kasihmu sudah mulai dingin. Kalau engkau tidak mau mengampuni siapapun yang nyakitin, berarti kasihmu mulai dingin. Saya tahu ini semua berat, tapi ketika kita bisa melakukannya, kita mau, maka Tuhan mampukan kita. Kita mencintai Tuhan, artinya kita menghormati, artinya kita berkorban, artinya kita ada pengampunan terhadap siapapun yang nyakitin kita. Saya percaya Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan ini. Saya berdoa Matius 24 ayat 12 ini tidak terjadi atas kita. Kasih kita tidak menjadi dingin, tetapi kasih kita membara, artinya terus on fire, terus semangat cinta kita. Jangan sampai kasih kita mulai kendor. Suami dan istri juga, kalau kasihnya sudah mulai dingin, ini hati-hati, warning. Saya berdoa hari ini, setiap keluarga kasihnya diperbarui, kasih yang baru, kasih yang menyala-nyala. Jangan sampai kasihnya dingin. Cinta kita kepada Tuhan jangan sampai dingin. Ini Matius 24 itu tentang akhir zaman. Memang di akhir zaman akan banyak orang yang kasihnya mulai dingin. Tetapi saya berdoa setiap kita, kasih kita tidak menjadi dingin. Saya akan tutup dengan sebuah lagu, I love you Tuhan. Jesus, you are my first love. Biarlah melalui lagu ini kita mengingatkan cinta kita kepada Tuhan. I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy am. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Bapa, saya berdoa setiap kami yang mendengar dan menonton hari ini seperti Obed Edom Tuhan, bukan seperti Usa. Kami mencintai dan kami penuh penghormatan, tidak menganggap sesuatu itu menjadi biasa-biasa saja.
Kami berdoa setiap kami seperti Obed-Edom dalam menghormati tabut Allah. Kami juga berdoa biarlah kami semua bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami mampu melepaskan pengampunan Tuhan. Kemudian kami juga mau berkorban. Kami mau berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita tanpa hitung-hitungan, karena kami mencintai Tuhan. Kami berkorban karena mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami berdoa setiap keluarga-keluarga dipulihkan kasih-Nya, kasih yang mulai dingin dipulihkan. Kami berdoa setiap kami semua Tuhan terberkati rohani, jasmani dan materi, terberkati juga sosial seperti Obed-Edom Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah firman ini terus masuk mengakar dalam setiap kehidupan kami. Cinta kami kepadamu semakin membara, kasih kami kepadamu semakin terus menyala Tuhan, tidak pudar, tidak dingin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada beberapa pengumuman. Kalau kita mencintai, kita tidak hitung-hitungan. Kalau kita mencintai, kita tidak menyerah di tengah jalan. Kita harus all out sampai akhir. Pengumuman tambahan, kita masih ibadah online sesuai anjuran pemerintah dan Sinode GBI menganjurkan supaya tidak buru-buru. Jadi kita berhikmat. Sebagai gembala saya senang sekali dan gak sabar untuk bisa ibadah. Tapi karena kita taat kepada pemerintah dan juga Sinode, supaya kita ibadah online, kita tetap ibadah online di rumah Pak Heri hari ini. Karena di gereja masih renovasi. Berdoa supaya semuanya selesai, dukung doa, dana dan usaha supaya berjalan dengan baik sehingga kita nanti ibadah dengan gedung baru, suasana yang baru dan semuanya terberkati sukacita. Mari bagi Bapak Ibu yang rindu terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini dalam bentuk persembahan, bisa menghubungi kami supaya nanti kami berikan rekening untuk Bapak Ibu bisa transfer. Dan saya berdoa setiap yang menabur dalam pelayanan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, yang menabur dalam pembangunan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami berdoa boleh berbicara tentang cinta. Biarlah kami boleh mencintai Engkau tulus, juga mencintai sama kami dengan berkorban, dengan penghormatan juga pengampunan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan kota juga bangsa kami Indonesia diberkati, dilawat Tuhan, dipulihkan pemerintah bangsa kami Tuhan. Juga para pemimpin rohani, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil diberkati, terutama Pak Ruben Nadi dan staf, Pak Satria ketua BPD dan staf, juga gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, juga gembala cabang kami Pastor Andi. Pak, orang-orang sakit corona disembuhkan, dipulihkan, corona enyah dari muka bumi. Biarlah kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apapun di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah spiritual kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kita. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.